Ada Risma, ada Ibu Dimas. Akif. Inul. Katrele. Marsha Nenggolan. Marsha Priti. Martina Fitriananda. Otatianus. Rusdi. Kemana Rusdina? Yepta. Theo. Petrus. Berarti untuk hari ini ada tiga teman kalian yang tidak turun. Nah, KD untuk hari ini adalah KD 4.2, yaitu mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Nah, tujuan kalian mempelajari ini, kalian nantinya dapat menulis sebuah cerita pendek. Ibu dari tadi membahas tentang cerita pendek ya? Ada yang tahu tentang cerita pendek itu apa? Nenggolan? Salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi atau tidak nyata dengan hanya satu konflik. Iya, dengan hanya satu konflik. Oke. Karena kalian sudah tahu materi yang sebelumnya adalah cerita pendek dan kalian sudah paham apa sebenarnya cerita pendek itu. Coba ingat-ingat lagi, Theo, apa sih unsur intrinsik cerita pendek itu? Unsurnya ada tema, tokoh, watak, latar, alur, amanah, dan sudut pandang. Nah, yang saya sebutkan itu betul sekali ya. Ada 7 jenis unsur intrinsik. Nah, sekarang karena sudah membentuk 7 unsur intrinsiknya, jadi kalau membuat sebuah cerita harus ada struktur. Oke, ya kita. Apa saja struktur cerita itu? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya, ada 4 unsur. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, dan komplikasi. Terakhir adalah resolusi. Ya, kalian sudah paham semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar aktivitas untuk kalian. Lembar aktivitas ini akan mengarahkan kalian untuk membuat sebuah cerita pendek. Aktivitas pertama yaitu menyusun gambar. Setelah disusun gambar, di sini ada sebuah pertanyaan mengenai gambarnya. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah banjir. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Di perkotaan, di saat hujan yang deras dan sampah yang banyak dan dibuang sembarangan, atau di sungai dapat menyumbat saluran air yang mengakibatkan banjir. Mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir dan membuat rumah-rumah atau kendaraan lain tergenang oleh banjir tersebut. Yang keempat, siapa yang melakukan peristiwa itu? Kita semua. Oke, lanjut. Aktivitas kedua yaitu tulislah satu atau beberapa kalimat yang mewakili masing-masing gambar ilustrasi tersebut yang akan membentuk kerangka cerita pendek. Dari gambar yang pertama yang sudah kita susun. Gambar pertama, seorang wanita sedang minum air dalam kemasan botol plastik. Gambar yang kedua, seseorang sedang melempar atau membuang sampah dari dalam mobil secara sembarangan. Ketiga, seorang bapak yang sedang membuang sampah di jalanan raya atau jalanan umum dan tanpa dia ketahui bapak tersebut melakukan kesalahan atau pencemaran lingkungan. Gambar keempat, banyak sampah-sampah yang mengapung di atas
yang diinginkan sang adik sangatlah mahal. Ayu memiliki uang, namun uang yang ada padanya tidak cukup untuk membeli tas tersebut. Tas itu harganya adalah Rp190.000, di mana uang Ayu hanya sekitar Rp150.000 saja. Ayu harus mencari uang untuk dapat membeli tas itu sebagai kado ulang tahun sang adiknya. Ayu lalu pergi bekerja membantu tetangganya dengan cara melakukan pekerjaan rumah, lalu setelah itu yang melakukannya ia akan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Hari berganti hari, ulang tahun adiknya tidak lama lagi, dan juga uang yang sudah Ayu kumpulkan telah mencukupi harga tas tersebut. Lalu ia pergi ke toko tersebut dan membeli tas pink tersebut. Tepat pada tanggal 30 Oktober, dirayakanlah hari ulang tahun sang adik. Keluarga Ayu mengundang seluruh keluarga untuk datang pada hari ulang tahun kita. Tak lama kemudian, Ayu pun memberi kado tersebut ke Dita. Dita pun membuka dan melihat isi kado yang berisikan sebuah tas pink dengan gambar kuda poni kesukaannya. Setelah ia mendapatkan kado tersebut, Dita pun langsung memeluk kakaknya yaitu Ayu dengan perasaan senang dan terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk temannya dulu. Nah, sekarang teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Adakah dari kalian yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi teman kalian? Ada Bu saya. Oh ya, silakan Nak. Menurut saya ini materi sekolah sudah bagus, tetapi ada sebuah permasalahan, terutama bagian temanya. Temanya sebenarnya adalah banjir, sesuai dengan teks gambar dari tugas 2 dan tugas pertama. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, betul sekali. Bertepuk tangan lagi ya. Jadi memang seperti itu. Dari aktivitas 1, 2, dan 3 itu merupakan rangkaian suatu cerita. Jadi bentuk ceritanya temanya apa? Banjir. Iya, temanya adalah banjir. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk semua teman-teman. Selanjutnya ada lagi yang memberi
banjir. 1 minggu berlalu, air banjir mulai surut. Banyak sampah yang berserakan di mana-mana dan rumah banyak mengalami kerusakan. Sebaiknya kita harus lebih menyayangi lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadinya lagi banjir. Oke, beri tepuk tangan untuk saya. Setelah cerita Caca ini dipresentasikan, ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, Bu. Oh ya, silakan ya Kak, berdiri nak. Menurut saya aktivitas fungsi sudah bagus. Tapi ada kekurangan, yaitu resolusinya. Resolusinya. Itu saja. Oke. Salam untuk Kak. Nah, setelah pembelajaran kalian, cobalah kalian buat kesimpulan dari hasil pembelajaran kalian hari ini. Kesimpulan dulu ya, Nak. Nah, setelah kalian membuat kesimpulan, cobalah salah satu dari kalian bacakan hasil kesimpulan kalian hari ini. Ada yang berani? Ada yang mau? Oke, silakan Kak Trele. Jadi kesimpulannya adalah cerpen bisa diartikan adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi atau tidak nyata dengan hanya satu konflik. Dan unsur-unsur intrinsik cerpen adalah ada tema, tokoh, watak, latar atau plot, amanah dan sudut pandang. Dan juga ada struktur cerpen, yaitu orientasi, rangkaian, komplikasi, resolusi. Itu saja. Oke, bertepuk tangan untuk Kak Trele. Nah, di akhir pembelajaran kita,